And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Protul Aini. Di kesempatan video kali ini, saya mau sharing ke kalian salah satu materi perkuliahan saya, yaitu hukum perikatan dan perjanjian. Yang pertama mau saya bahas di sini adalah hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lainnya, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Secara hukum, tidak semua janji bisa dikategorikan sebagai perikatan. Hal ini dikarenakan harus ada setidaknya dua pihak yang terlibat di dalam pembuatan perikatan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan. Selanjutnya, yaitu sumber-sumber perikatan. Sumber perikatan ada dua. Yang pertama, undang-undang. Perikatan lahir dari undang-undang karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang kedua, yaitu perjanjian atau persetujuan. Apabila suatu perjanjian atau persetujuan tidak memenuhi persyaratan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal karena hukum. Selanjutnya yaitu macam-macam perikatan. Di sini ada 7 jenis macam perikatan. Yang pertama adalah perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat terbagi atas dua unsur, yaitu perikatan dengan syarat tangguh. Merupakan perikatan yang terjadi atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Kemudian, perikatan dengan syarat batal. Merupakan perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, yaitu perikatan dengan ketepatan waktu. Perikatan ini menghendaki agar lamanya waktu ditentukan atau pelaksanaannya ditangguhkan. Yang ketiga adalah perikatan alternatif. Perikatan ini pemenuhan prestasinya dapat dipilih oleh debitur dari berbagai alternatif yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang keempat yaitu perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini, salah satu pihak terdiri dari beberapa orang yang masing-masing dapat dituntut untuk memberikan suatu prestasi secara penuh. Yang kelima, yaitu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi yaitu perikatan yang dapat dibagi dengan tidak mengurangi hakikat prestasi tersebut. Yang keenam, ada perikatan dengan ancaman hukum. Perikatan disertai ancaman merupakan bentuk jaminan bagi pelaksanaan perikatan tersebut jika debitur tidak memenuhi prestasinya. Dan yang terakhir adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum perjanjian. Hukum perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian sendiri timbul dari suatu hubungan perikatan di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena sejak awal perjanjian telah dibuat atas kesepakatan bersama. Asas hukum perjanjian. Hukum perjanjian memiliki dua asas. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak menganut pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalam pembuatan perjanjian tersebut. Sedangkan asas konsensualisme merupakan dalam hukum perjanjian, perikatan timbul sejak munculnya kata sepakat. Ada dua jenis perjanjian yang memerlukan formalitas lain, yaitu satu, perjanjian formal. Perjanjian ini harus dituangkan dalam bentuk tertentu, misalnya perjanjian hibah membutuhkan akta notaris. Kemudian ada perjanjian real. Perjanjian ini memerlukan penyerahan barang di samping kata sepakat, contohnya seperti perjanjian peminjaman barang. Selanjutnya adalah syarat sah perjanjian. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, adanya kesepakatan yang mengikat. Yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, adanya pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, adanya sebab yang tidak dilarang atau halal. Pada syarat pertama dan kedua, termasuk dalam kategori syarat subjektif. Syarat subjektif berkenaan dengan subjek hukum. Di sini, subjek hukum berupa perorangan ataupun badan hukum, di mana apabila mereka melakukan perjanjian,
Dan bila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi atau jika perjanjian tersebut dilakukan karena adanya paksaan dan atau dilakukan oleh orang yang dimasukkan dalam kategori tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat termasuk dalam syarat objektif. Syarat objektif berkaitan dengan objek dari perjanjian, yang apabila perjanjian tersebut atau persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjiannya akan batal demi hukum. Selanjutnya yaitu macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu, yaitu terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu berupa benda atau bukan benda. Yang kedua, ada perjanjian bisa nih, PJ juga 5479. Selanjutnya yaitu macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu, yaitu terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu berupa benda atau bukan benda. Yang kedua yaitu perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, terjadi jika salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan keahliannya atas permintaan pihak lain. Yang ketiga yaitu perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, terjadi jika salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk tidak melakukan sesuatu atas permintaan pihak lainnya. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian terdiri atas 3 hal. Yang pertama, essentialia, yaitu bagian mutlak yang harus ada di dalam perjanjian. Yang kedua, yaitu naturalia, merupakan bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Yang ketiga, ada accidentalia, bagian-bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada peraturannya di dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu akibat-akibat perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak. Dan yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Hapusnya perjanjian. Suatu perjanjian bisa dihapuskan jika telah memenuhi 7 kriteria berikut ini. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh kedua pihak. Yang kedua, ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Yang kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Dan yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian khusus terdiri dari 7 perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dari pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Yang kedua adalah sewa-menyewa. Suatu perjanjian ketika salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Yang ketiga yaitu sewa-beli. Sewa-beli terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama sewa-menyewa, yaitu orang yang menguasai suatu barang selama ia belum melunasi cicilan barang tersebut, maka belum bisa dikatakan sebagai pemilik barang. Unsur yang kedua yaitu unsur jual-beli. Apabila penyewa telah memenuhi seluruh kewajiban terhadap barangnya, maka sudah bisa dikatakan bahwa ia adalah pemilik barang tersebut. Yang keempat adalah pinjam-meminjam. Perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai. Yang kelima yaitu pemberian kuasa. Perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi perikatan kuasa tersebut. Yang keenam ada penanggungan utang. Perjanjian di mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si pemilik utang. Yang terakhir yaitu perjanjian kerja. Merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh tersebut dan memberikan upah. Cukup sekian materi yang bisa saya share ke kalian. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat buat kalian dan untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.